Assalam. Assalamualaikum Bu Lia, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Bu. Tampaknya lagi santai nih Bu Lia, tapi kok tampaknya lagi murung ya wajahnya? Saya siap loh kalau Bu Lia mau berbagi pada siang hari ini. Iya Bu, sepertinya saya gimana ya Bu, kurang semangat Bu, lagi ada ada masalah Bu. Bu Lia tidak sedang sakit kan? Tidak Bu, saya hanya ini Bu ada kendala Bu di kelas Bu. Oh, baik Bu Lia, sekarang kan saya juga lagi kosong. Kalau Bu Lia berkenan, saya siap loh mendengar kalau Bu Lia percaya dengan saya untuk berbagi. Iya Bu, ini Bu, saya di kelas itu ada siswa saya, namanya itu Mas Revandika. Dia itu eh, jarang masuk kelas Bu dan tidak pernah mengumpulkan tugas. Oh begitu Bu Lia. Sebelumnya Sebelumnya menurut Bu Lia, apa yang Bu Lia harapkan dari obrolan kita siang hari ini, Bu Lia? Saya mengharapkan dari obrolan kita, saya mendapatkan solusi Bu, supaya permasalahan saya dengan murid saya biar selesai dan murid saya menjadi rajin untuk masuk sekolah dan tetap mengerjakan tugas, Bu. Ya. Baik, Bu Lia. Selama Bu Lia amati, menurut Bu Lia apa sih yang menyebabkan muridnya Bu Lia tadi kalau nggak salah namanya Mas Randika ya? Kok Mas Randika akhir-akhir ini jadi sering alfa, tidak masuk kelas dan nggak pernah ngerjakan tugas. Menurut Bu Lia kira-kira kenapa ya Bu Lia? Awalnya itu sepertinya dulu dia itu sakit, Bu. Awalnya itu dia sakit. Setelah itu karena beberapa hari tidak masuk, dia kan merasa enak ya tidak mengerjakan tugas. Nah, dari situ Mas Revan Dikanya sering alasan sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit tidak masuk. Jadi itu dibuat alasan akhirnya, Bu, dan akhirnya dia jarang masuk sekolah dan juga hampir tidak pernah mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oh, gitu ceritanya. Terus menurut Bu Lia, apa yang bisa Bu Lia lakukan supaya Mas Radifa tadi bisa rajin lagi masuknya seperti dulu dan Mas Radifa ini bisa semangat lagi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, Bu Lia? Rencana saya, Bu, ya, rencana saya ingin melakukan home visit, Bu. Saya ingin datang ke rumahnya Mas Revandika. Saya ingin melakukan pendekatan secara langsung. Seperti itu, Bu. Karena kalau saya Oh, WA, Mas Revandika itu eh, tidak ada respon dan orang tuanya juga sibuk bekerja, Bu. oh, inggih-inggih siap Bu Lia. Menurut saya apa yang Bu Lia lakukan itu sudah tepat Bu Lia. Berarti setelah ini rencana lanjutannya apa yang akan Bu Lia lakukan? Rencananya setelah ini saya mau WA orang tuanya Mas Revandika. Saya ingin menginformasikan, saya ingin berkunjung ke rumahnya Mas Revandika, Bu. Nah, kira-kira nih nanti supaya orang tuanya juga nggak shock gitu ya waktu Bu Lia silaturahmi ke sana. Kira-kira gimana nanti cara Bu Lianya untuk memulai percakapan dengan orang tuanya? Eh, Awalnya saya ingin memberitahu tadi ya Bu, saya WA dulu orang tuanya supaya
orang tuanya ada waktu, pas saya datang ke rumahnya, orang tuanya ada gitu. Untuk memulainya, saya melakukan pendekatan dulu dengan orang tuanya dan dengan Mas Revandika dengan cara berbicaranya mungkin pelan, sabar, tidak menggunakan nada yang tinggi, berbicara dengan apa ya tanpa emosi Bu, sabar. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman antara saya dengan orang tuanya Mas Revandika. Geng, siap. Saya setuju tuh Bu Lia. Nah, kira-kira nih Bu Lia, untuk masalahnya Bu Lia ini, adakah pihak yang bisa Bu Lia ajak untuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini Bu Lia? Pihak yang nanti rencananya saya kan kebetulan bukan di dekat rumah Mas Revandika itu kan ada temannya yang rumahnya dekat dengan Mas Revandika. Nanti saya tanyakan mengapa Mas Revandika apa maksudnya apa saja yang dia lakukan di rumah dan mungkin seperti dengan ibu ini saya dengan ibu bicara dengan ibu dan nanti mungkin saya akan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh, baik Bu Lia. Terus kira-kira kapan nih Bu Lia akan memulai untuk segera home visit ke rumahnya Mas Revandika ini? Secepatnya Bu, kalau bisa besok supaya permasalahan ini biar cepat selesai supaya Mas Revandika tidak tertinggal di pembelajaran Bu. Nah, bagus itu Bu Lia. Kasihan kan kalau anaknya lama-lama nggak sekolah ya. Lebih Ya, cepat, lebih baik. Berarti Ibu sudah tahu ya kiranya apa yang mau dilakuin sekarang Bu Lia? ya Bu, yang akan saya lakukan nih tadi saya melakukan pendekatan ke Mas Revandika supaya apa ya tidak ada eh, kendala mengapa sih anak ini kok jarang masuk kok tidak pernah masuk mengapa supaya eh, apa ya kita tahu oh ternyata anaknya apa kurang motivasi atau mungkin dukungan dari orang tuanya atau mungkin memang dia pas motivasinya lagi turun jadi seperti itu. Wah, bagus sekali tuh Bu Lia. Nah, sekarang komitmen apa yang Bu Lia lakukan terhadap permasalahan ini Bu Lia? Komitmen terhadap rencana yang akan Bu Lia lakukan berikutnya. Jadi Bu, saya itu tadi saya akan segera ke rumah Mas Revandika untuk mencari apa ya kendala-kendalanya supaya dia tidak mengulangi lagi dan saya ingin Mas Revandika itu biar segera masuk ke sekolah biar tidak ketinggalan materi Bu dan saya ingin juga mendapatkan dukungan juga orang tuanya Mas Revandika agar pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan Mas Revandika itu bisa berjalan dengan baik Bu. Ya. Baik, bagus sekali itu solusinya Bu Lia. Mudah-mudahan bisa dimudahkan segala sesuatunya dan Mas Randika bisa seperti teman-temannya yang lain aktif sekolah dan mengerjakan tugas-tugasnya. Iya, terima kasih ya Bu Yanti sudah mau mendengar berdiskusi dengan saya, mau mendengarkan keluh kesah saya Bu Yanti. Ya, sama-sama Bu Lia. Semoga berhasil nggih, tetap semangat. Amin, terima kasih ya Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Lia. Bu Lia, bolehkah saya minta waktunya sebentar nih Bu Lia? Saya pingin banget bercerita nih Bu Lia.
tentang perasaan saya saat ini. Baik, Bu Yanti, apa yang mau Bu Yanti ceritakan kepada saya? Gini Bu Lia, kemarin itu kan kegiatan kolaborasi. Nah, kemudian tatkala habis sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa, saya itu membuka laptop dan Masya Allah, ternyata laptop saya itu baterainya tinggal 13% saja Bu Lia. Sehingga saya panik sekali, nyari casnya nggak ketemu gitu Bu Lia. Nah, padahal waktu masuk ruang kolaborasi tinggal 15 menit lagi Bu Lia. 15 menit lagi itu mau dimulai gitu Bu Lia. Jadi saya panik sekali Bu Lia. Oke, jadi menurut Bu Yanti, apa yang Bu Yanti harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu Yanti? Ya Bu Lia, saya itu kan pengen seperti yang lain-lainnya bisa ngikutin ruang kolaborasi dengan baik, bisa seperti yang menjadi kesepakatan bersama, bahwasanya kalau kita kolaborasi itu kan harus on kamera gitu ya Bu Lia, dan saya pun juga Ya, ingin dengan mood yang baik juga gitu Bu Lia. oke. Menurut Jadi Bu saya mengharapkan solusi dari permasalahan ini Bu Lia, sehingga saya dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan Fasil juga memaklumi tentang kondisi saya saat itu Bu Lia. Alhamdulillah. Nah, menurut Bu Yanti, hal apa saja yang bisa Bu Yanti lakukan supaya Fasil bisa memaklumi kondisi Bu Yanti agar tetap bisa mengikuti kegiatan elaborasi tersebut, Bu Yanti? Eh, yang sudah saya lakukan kemarin Bu Lia, yang pertama saya itu sudah mencoba di detik-detik waktu kritis itu saya mengkomunikasikan dengan beliau tentang kondisi saya melalui WhatsApp. Tapi ternyata tanggapan dari Fasil, saya tetap Bu Lia karena memang kegiatannya coaching, jadi gimana caranya saya bisa mengatasinya supaya saya tetap bisa on kamera seperti itu Bu Lia. Oh, begitu ya Bu Yanti. Nah, kira-kira apalagi yang dapat Bu Yanti lakukan agar tetap dapat mengikuti kegiatan kolaborasi dengan baik, Bu Yanti? Ya, menurut saya selain saya sudah ikhtiar mengkomunikasikan lebih awal dengan Fasil, saya juga berbagi atau memberitahukan ke teman-teman saya di grup Bu Lia, supaya teman-teman di grup tadi juga dapat support dan membantu saya. Dan teman-teman saya paham tentang kondisi saya saat itu Bu Lia. Wah, saya sependapat dengan Dan saya akan ya, Bu Yanti. dan saya akan meminta teman-teman di grup saya, barangkali ada yang bisa membantu saya untuk share linknya gitu Bu Lia. Wah, saya sependapat dengan Bu Yanti. Eh, lalu menurut pendapat Bu Yanti, sikap apa yang perlu Bu Yanti tanamkan eh, jika kemudian hari terjadi kendala teknis lagi, Bu, seperti yang Bu Yanti tetap bisa dalam kondisi selain apa ya, kondisi prima, selain yang sudah Bu Yanti sampaikan di atas tadi, Bu. Menurut saya kalau dalam kondisi yang tidak bersahabat seperti itu, saya ini tampaknya juga perlu untuk selalu melatih untuk lebih tenang ya Bu Lia, lebih tenang, nggak cepet panik gitu Bu Lia. Terus supaya saya dapat berpikir dengan jernih, hati yang tenang, dan supaya bisa muncul ide-ide yang lebih baik dan tidak semakin memperburuk keadaan Bu Lia. Karena kadang kan ada hal-hal yang di luar kehendak atau kemampuan kita ya Bu Lia, maunya niat baik tapi Ya, ternyata ya qadar Allah kadang keadaan ya tidak berpihak kepada kita gitu Bu Lia. ya, betul sekali Bu Yanti. Saya yakin sekali Bu Yanti bisa lebih tenang dan berdamai dengan keadaan di sekitar serta ikhtiar untuk mencoba mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan ke pihak-pihak yang terkait. Dan pasti banyak alternatif dan solusinya. Jadi sekarang apa rencana Bu Yanti untuk menyelesaikan masalah ini jika kemudian hari terjadi kembali Bu Yanti? Iya, yang pertama yang mau saya lakuin nih Bu Lia, tatkala menghadapi masalah yang di luar kemampuan kita kayak gitu, saya harus lebih tenang lagi,
kemudian tidak gupuh atau tidak panik. Kemudian yang kedua, saya akan lebih awal mencoba untuk mengkomunikasikan dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya juga akan berupaya cari solusi mungkin menggunakan HP atau mungkin meminjam atau pinjam laptop ke yang terdekat di rumah saya gitu Bu Lia, atau juga mungkin bisa koordinasi dengan pihak sekolah atau Gojek mungkin untuk juga ikhtiar untuk mengambilkan jasa yang tertinggal gitu Bu Lia. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Selanjutnya, apa komitmen Bu Yanti terhadap rencana Ibu ini? Nah, komitmen yang akan saya lakukan nih Bu Lia, saya mau bisa lebih disiplin lagi nih Bu Lia dalam masalah waktu, dan saya bisa skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Termasuk saya juga akan membuat daftar checklist kebutuhan yang harus saya siapkan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Sehingga tidak akan ada lagi yang terlupa atau tertinggal. Selain itu saya juga akan berkomitmen nih Bu Lia untuk bisa berinvestasi lebih lagi kalau dapat rezeki, sehingga di rumah pun juga ada laptop yang ready gitu Bu Lia, sehingga kalau ada hal-hal di luar kemampuan kayak gini sudah ada cadangannya di rumah seperti itu Bu Lia. Bagus sekali Bu Yanti, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Yanti dapat terlaksana, diberikan kelancaran dan sesuai harapannya Bu Yanti. Terima kasih ya Bu Lia sudah berkenan untuk mendengarkan sharing saya, curhat saya, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan yang menjadi urusan kita semuanya. Terima kasih Amin, ya Bu Lia sekali amin. lagi. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti.